Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pembahasan yang pertama yaitu kasus. Kasus yang kami ambil yaitu kasus yang pertama, yang di mana seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah, Malaysia, mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru. Alasannya, karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh sang guru tersebut. B. Identifikasi masalah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Salah satunya pada kasus di atas, di mana telinga seorang siswa dijepret pakai stapler oleh guru karena tidak membuat PR. Tentu saja perilaku guru tersebut tidak sesuai dengan kedudukan guru profesional dan melanggar hak siswa dalam pelayanan pendidikan. C. Mengumpulkan data. Berdasarkan kasus pada artikel tersebut, adapun data-data yang terkumpul yaitu yang pertama, seorang pelajar kelas 4 SD mengalami pendarahan di telinga setelah dijepret dengan stapler oleh guru karena tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua, ibu korban melapor ke kantor polisi terdekat karena telinga sang anak luka. Dan yang data ketiga, Menteri Pendidikan menegaskan bahwa seharusnya guru sebagai pendidik dapat memahami masalah muridnya dan dapat memperlakukan mereka seperti anggota keluarga. Nah, selain itu, hukuman dilakukan untuk pendidikan, namun hukuman yang melukai siswa bisa berdampak pada perkembangan kejiwaan anak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke Wiri Sakniawati. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosa. Nah, diagnosa itu sendiri merupakan upaya untuk menentukan faktor penyebab masalah guru dan peserta didik. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari guru dalam dirinya sendiri, seperti kondisi fisiknya, kesehatannya, bakatnya, emosi, sikap, dan lainnya, sesuai dengan psikologi kondisinya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, termasuk peserta didik, dan faktor lingkungan sosial dan sejenisnya. Next. Berdasarkan identifikasi masalah dan data-data di atas, maka kesimpulan diagnosanya yaitu yang pertama, guru menjepit telinga salah satu peserta didik dikarenakan tidak menyelesaikan tugas rumah yang diberikan. Nah, hal ini tidak sesuai dengan definisi dan ciri-ciri guru sebagai profesi. Berdasarkan definisi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan berdasarkan ciri-cirinya, hakikat suatu profesi adalah bahwa seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. Yang kedua, diduga psikologi guru terganggu, di mana guru tersebut tidak dapat menahan emosinya. Dalam arti kesehatan rohani, guru tersebut terganggu. Guru tersebut dapat dikatakan bukan guru profesional, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat guru profesional, yaitu guru harus sehat jasmani, rohani,
memiliki kualifikasi akademik, yaitu S1 atau D4, memiliki kompetensi sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan syarat lainnya yaitu guru harus mencerminkan sikap yang baik bagi peserta didik agar sikap tersebut dicontoh oleh peserta didiknya, bukan melakukan kekerasan. Dan kekerasan tersebut bisa saja ditiru oleh peserta didik lainnya. Yang ketiga, guru melakukan hukuman atau guru memberikan hukuman merupakan suatu tindakan kekerasan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 yang berbunyi, anak di dalam dan di luar lingkungan sekolah, anak yang berada di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Maaf, bunyi pasal 54 yaitu anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidik lainnya. Next. Selanjutnya, analisis data atau sering disebut prognosa. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami oleh guru maupun peserta didik tersebut masih mungkin untuk diatasi, serta dapat menentukan berbagai alternatif solusinya. Nah, untuk kemungkinan yang terjadi, jika guru dan peserta didik ini tidak segera mendapatkan bantuan. Untuk masalah guru, yang pertama, guru tidak dapat menjadi guru profesional dikarenakan tidak memenuhi syarat kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Di mana kompetensi kepribadian yaitu guru harus memiliki sifat dan sikap yang baik dan patut yang dapat dicerminkan oleh para peserta didiknya. Dan kompetensi sosial yaitu guru memiliki simpati dan dapat berinteraksi dengan baik dengan peserta didiknya. Yang kedua, guru akan lebih senang memberikan hukuman kepada peserta didiknya, baik hukuman ringan hingga hukuman yang dapat melukai peserta didiknya. Yang ketiga, guru mendapatkan sanksi atau hukuman baik yang dikeluarkan dari sekolah maupun dapat sanksi di penjara karena sudah melanggar Undang-Undang Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54. Nah, selanjutnya masalah peserta didiknya. Yang pertama, psikologi anak akan terganggu. Peserta didik merasa takut dan trauma yang berkepanjangan karena mendapatkan kekerasan dari gurunya. Yang kedua, peserta didik tidak akan mau datang ke sekolah untuk belajar karena tidak merasa nyaman dan terganggu oleh kondisi yang dihadapinya. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik menurun karena tidak dapat memahami pelajaran dengan baik karena sudah memiliki rasa takut terhadap guru tersebut. Next. Selanjutnya, kemungkinan yang akan terjadi jika guru dan peserta didik segera mendapatkan bantuan. Nah, untuk guru, yang pertama, guru dapat memperbaiki kesalahannya hingga bisa dikatakan guru profesional. Yang kedua, guru dapat mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan baik. Yang ketiga, guru menjadi teladan yang baik bagi peserta didik karena dia sudah memenuhi syarat di mana guru tersebut sudah berkompetensi sosial maupun berkompetensi kepribadian. Selanjutnya, masalah peserta didik jika segera mendapatkan bantuan. Yang pertama, peserta didik tersebut menjadi
anak yang rajin dan tidak merasa tertekan serta merasa nyaman ketika belajar. Yang kedua, hasil belajar peserta didik meningkat karena dia sudah tidak memiliki rasa takut tadi. Yang ketiga, akan meningkatkan semangat belajar peserta didik. Nah, jika gurunya tersebut mengajar dengan baik, dengan sikap dan sifat yang baik, pasti anak tersebut juga semangat dalam belajarnya. Yang keempat, peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima, peserta didik bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dengan lebih mudah. Next. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roro Wulan. Kepada Roro Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih Mary. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi. Solusi merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan pada masalah yang dihadapi oleh guru dan peserta didik. Pemberian bantuan merupakan langkah tindak lanjut yang bertujuan untuk memberikan alternatif jalan keluar terhadap guru dan peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga keberhasilan belajar pun bisa dicapai. Ada beberapa saran untuk memecahkan masalah sebagai bantuan kepada guru dan peserta didik. Yang pertama, solusi masalah pada guru. Yang pertama, memberikan bimbingan konseling dan mengarahkan guru untuk mengevaluasi apakah tingkah laku dalam mengajar merupakan tingkah laku yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, kepala sekolah mengadakan beberapa kegiatan seperti pembinaan, pendidikan dan pelatihan, pengajaran, kegiatan produktif yang sejalan dengan profesi keguruan serta keteladanan. Yang ketiga, yaitu diadakannya kegiatan penilaian sesama guru. Selanjutnya, adapun solusi masalah pada peserta didik. Yang pertama, memberikan pengarahan secara langsung dengan membantu menyelesaikan masalah pada peserta didik tersebut. Yang kedua, memberikan nasihat kepada peserta didik agar lebih dekat kepada sesama temannya. Lalu, meminta peserta didik dapat sharing terkait masalah yang dihadapi kepada wali kelas, guru BK, maupun kepada orang tuanya. Lalu pihak konselor dan orang tua memberikan pengawasan, perhatian yang lebih dan berkesinambungan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru dapat memberikan tambahan bimbingan belajar bagi siswa yang belum memahami pelajaran. Selanjutnya, adapun kesimpulan pada masalah ini yaitu sebuah kewajiban bagi seorang guru untuk mengajar di dalam kelas. Namun, selain itu, guru juga dituntut untuk membantu mengembangkan pribadi siswa menuju yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Guru juga dituntut untuk menjadi profesional dengan memenuhi syarat profesi guru profesional, yaitu memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan. Baiklah, sekian saja pembahasan dari kelompok kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.